Karena tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada itu Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Boleh jadi kita mencintai Abi atau tidak? Kita mencintai Abi atau tidak? Allah mencintai Abi atau tidak? Yang lebih cinta kita atau Allah? Kita punya rencana, Allah punya rencana. Rencana siapa yang paling baik? Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang paling baik? Allah. Maka hari ini sebenarnya saat Abi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz, kenapa Abi tak sempat diberikan kesempatan bertemu Ramadan? Jawabannya, boleh jadi karena bekal Abi sudah cukup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal Abi sudah cukup, kebaikan Abi sudah cukup, bekal Abi sudah cukup. Maka kemudian sebelum bertemu Ramadan, Allah ambil usianya, Allah wafatkan beliau. Hakul yakin jawabannya, karena bekal Abi almarhum sudah cukup di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita yang masih diberikan kesempatan bertemu Ramadan, apa kira-kira alasannya? Mungkin dua alasannya. Yang pertama, karena bekal kita belum cukup untuk kembali kepada Allah. Atau yang kedua, karena dosa kita sangat banyak. Betul apa betul? Coba kalau Ahilman tanya, dari dua yang tadi, bekal yang belum cukup atau dosa yang sangat banyak, kira-kira kita masuk kategori yang mana? Kalau Ahilman dua-duanya kayaknya. Bekalnya belum cukup, dosanya sangat banyak. Maka Allahu Akbar walillahilham. Siapakah orang beriman yang paling cerdas itu? Allahu Akbar. Mohon maaf, ternyata orang beriman yang paling cerdas bukan orang yang paling tinggi sekolahnya, bukan. Orang beriman yang paling cerdas bukan yang paling panjang gelarnya, bukan. Orang yang beriman paling cerdas bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi kata Nabi, orang beriman yang paling cerdas adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Bukan hanya ingat, tapi dia menyiapkan bekal. Maka setiap detik-detak kehidupan yang Allah berikan kepada dia, tiada sikap yang dihadirkan kecuali apa? Mempersiapkan bekal kematian. Kita semua pasti akan mati. Pasti akan mati. Yakin mati? Semua pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di tengah, Ustadz Hilman, semua pasti akan wafat, betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Ustadz Hilman, siapakah orang yang paling bahagia dalam hidupnya? Jawabannya adalah dia yang saat lahir dia menangis, sekelilingnya tersenyum dan tertawa. Dan saat dia wafat, dia tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis. Kita menangis kehilangan Abi Tamrin, betul? Kita sedih kehilangan Abi Tamrin, betul? Padahal boleh jadi Abi Tamrin berbahagia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya, karena bekal amal yang beliau hadirkan. Apa diantaranya Ustaz? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila manusia meninggal, terputus semua amalnya kecuali tiga perkara. Apa diantaranya? Yang pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah itu artinya kebaikan yang dilakukan. Jariah itu artinya mengalir. Maksudnya bagaimana? Kebaikannya ditanam semasa hidup, tapi pahalanya mengalir
walaupun dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, Abi Tamrin sedekahnya banyak atau sedikit? Banyak aja atau banyak banget? Allahu Akbar walillahilham. Sedekah beliau luar biasa. Dengan izin Allah ya, setiap ahilman di Majlis Al-Ihya, ahilman diizinkan oleh Allah untuk ketemu beliau. Dan saya tidak pernah melihat wajah beliau murung, kecuali saat bertemu selalu tersenyum. Dan senyum itu adalah sedekah yang paling mudah. Tabassumuka fi wajhi ahika laka sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Sedekah, sedekah, sedekah. Dan kebaikannya sampai hari ini kita masih kenang, masih ingat, itu sedekah jariah. Manfaatnya mengalir, bahkan beliau sudah kembali kepada Allah, kita merasakan kebaikannya. Artinya apa? Sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan. Saya mau tanya, yang hadir di sini merasakan ilmu dari Abi Tamrin? Sangat merasakan? Sangat merasakan. Allahu Akbar. Maka hari ini jika ada yang terketuk hatinya, jadi wasilah hidayah baginya, kemudian dia soleh, rumah taik, kemudian murid-muridnya menyebar kemana-mana, bahkan di antara muridnya ada yang jadi ulama, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ajengan, ada yang jadi ustad. Maka setiap kata lisan yang keluar dari muridnya itu ngalir pahalanya untuk Allahu yarham almarhum Abi Tamrin rahimahullah. Maka pesan ahilman, kalau jamaah sayang sama Abi Tamrin, kalau jamaah cinta sama Abi Tamrin, teruskan perjuangan ilmu yang Abi Tamrin pernah torehkan. Betul apa betul? Setuju atau tidak? Majlis Al-Ihya, ada tidak ada Abi Tamrin? Bersama atau tidak dengan Abi Tamrin, majlis ini harus terus berjalan. Setuju? Sepakat? Kenapa? Karena makin kita istiqomah dengan ilmu yang pernah Abi Tamrin hadirkan, maka itu jadi kebahagiaan untuk beliau di alam kubur, karena ilmunya terus mengalir. Dan yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Tolong catat ini, di situ kalimatnya walad bukan ibnun. Ingat, walad bukan ibnun. Apa bedanya antara walad dengan ibnun? Kalau ibnun itu terbatas anak kandung, itu ibnun. Tapi kalau walad itu maknanya komprehensif, universal. Setiap anak yang pernah berjumpa dengan Abi, mengenal Abi, belajar kepada Abi, maka disebut dengan apa? Walad. Semua walad. Ingat, kalimatnya dalam hadis tadi bukan ibnin solihin, tapi waladin solihin. Berarti semua anak. Ahilman jadi dosen, punya mahasiswa, mahasiswa saya soleh, kemudian saya wafat, dia mendoakan saya, doanya sampai atau tidak? Apa namanya itu? Waladin soleh. Ahilman dagang, punya klien, punya pembeli, pembelinya soleh, kliennya soleh, ahilman wafat, doanya sampai atau tidak? Apa namanya itu? Walad. Abi punya murid banyak dan muridnya soleh, kemudian Abi kembali kepada Allah, muridnya mendoakan, doanya sampai atau tidak? Apa namanya itu? Waladin solihin yad'ulah. Maka semua anak mendoakan beliau, insya Allah doanya sampai. Maukah kita diakui jadi anaknya Abi Tamrin? Mau? Ahilman tidak sempat belajar di Al-Ihya, tapi Ahilman bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau engkau izinkan, akui Nanda menjadi salah satu muridnya Abi Tamrin. Karena Nanda pernah mengisi di sini.
membersamai di sini, datang ke sini. Dan saya masih ingat apa yang Abi Tamrin pernah ucapkan kepada saya. Ustaz Hilman, dakwah itu berat. Yang ringan apa Bi? Dahar cenah. Jadi kumaha Bi? Kudu istiqomah. Nanti makin terkenal, makin besar ujiannya. Makin dikenal, orang makin tahu. Lihat kekurangan kita apa. Kudu kuat karena dakwah itu berat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waladin solihin yad'ulah. Abi senang kalau di antara anak-anaknya menjadi anak yang soleh, jadi baik. Maka tolong catat ya, kalau kita mencintai almarhum, catat ini. Ada 3 hal yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya. Ada berapa? Karena anak ini sifatnya universal, maka Ahilman sampaikan. Ada 3 hal yang orang tua rindukan di alam kubur dari anaknya. Yang pertama, orang tua merindukan doa dari anaknya. Wabil khusus istighfar dari anaknya. Satu kali dikisahkan, ada seseorang yang sudah kembali kepada Allah. Kemudian ketika di alam kubur, dia mendapatkan hisabnya ringan. Bahkan kemudian siksanya dihilangkan. Maka dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa siksaku ringan, hisabku hilang, berbeda dengan kemarin? Apa jawabannya? Wahai fulan, bagaimana mungkin aku menyiksamu sedangkan aku melihat anak-anakmu mendoakanmu di alam dunia? Bagaimana mungkin aku menyiksamu sedangkan aku melihat anak-anakmu membacakan istighfar untukmu? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo setiap selesai sholat doakan guru kita, selipkan doa kepada guru-guru kita, orang tua kita, ayah ruhani kita. Abi Tamrin, ya Allah ya Rabbal Alamin, doakan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasya' madkhalahu. Doakan. Yang kedua, orang tua di alam kubur merindukan kebaikan yang dilanjutkan oleh anak-anaknya. Jadi kalau Abi Tamrin dulu punya kebiasaan baik dan kita tahu apa kebiasaannya, lanjutkan oleh kita anak-anaknya, lanjutkan oleh kita murid-muridnya. Kalau tidak, berarti sama dengan kita tak menghadirkan kebahagiaan untuk almarhum. Tapi kalau kita istiqomah dalam kebaikannya, maka kita mendapatkan kebahagiaan karena membahagiakan orang tua yang sudah kembali kepada Allah. Dan namanya juga kebaikan. Maka selepas Abi Tamrin pergi kemudian kembali kepada Allah, jaga di antara kita, saling menguatkan, saling mengingatkan. Betul? Harus makin kompak kita di sini. Dan yang ketiga, orang tua di alam kubur merindukan dari anaknya sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Maka ayo, perjuangan majlis ini masih panjang, betul? Perjuangan majlis ini masih sangat panjang, betul? Maka ayo, apa yang bisa kita berikan? Yang dilebihkan tenaganya, ayo berikan tenaganya. Yang dititipkan ilmu, ayo bismillah menjadi bagian garda terdepan untuk ilmunya. Yang diberikan harta dengan izin Allah, ayo apa yang sekiranya bisa kita berikan, apa yang sekiranya bisa kita donasikan, apa yang sekiranya bisa kita dukung untuk perjuangan ini, maka insya Allah itu adalah kebahagiaan untuk Abi Tamrin di alam kubur sana. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di awal pertemuan ini Ahilman menguatkan keluarga besar khususnya
dan keluarga besar Majlis Al-Ihya pada umumnya, agar kemudian kita tetap kuat, tetap tegar, tetap istiqomah walaupun Abi Tamrin sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ridhonya, mohon ikhlasnya, kita bacakan suratul Fatihah untuk guru kita semua. Allahu yarham al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Abi Tamrin rahimakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita sampai dan insya Allah menjadi kebahagiaan untuk Abi Tamrin di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah, bunda, bapak, ibu, apa kabar semuanya, sehat? THR udah turun apa belum? Kok kayaknya beda wajahnya ini ya, Masya Allah. Udah berapa hari kita Ramadan ini? Tadi Ahilman salah kayaknya. 22 atau 23? Hari ini 23. Berarti semalam malam ke-23. Iya teh, Ramadan anu mana iya teh? Bisa pabelit merenannya. Jadi nanti malam 22 atau 23? Oh, nanti malam 23 kan? Oh, di Al-Ihya mah 2 op. Oh, kalau mah tuh Pak, ulang sama gitu Pak. 24 Ustaz di dia mas. Ini asa salarian gitu, Masya Allah. Alhamdulillah bunda, teteh sayang, senang banget ketemu lagi di bulan Ramadan. Ahilman juga senang. Senang gak ketemu sama Ahilman? Ada perubahan gak sama Ahilman? Lebih apa? Lebih glowing ya? Iya. Memang Ramadan mah berubah Pak, lebih glowing sedikit ya. Baik. Ayah, bunda, teteh, semua yang hadir hari ini, ada 4 hal. Ada berapa? Yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Ada 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Yang pertama, tubuhmu bisa dibersihkan dengan puasamu. Apa yang pertama? Tubuhmu bisa dibersihkan dengan puasamu. Allahu Akbar walillahilham. Puasa Ramadan itu adalah puasa yang bisa membersihkan setiap kesalahan kita. Betul apa betul? Saat kita menjalankan ibadah puasa, maka ibadah puasa itu adalah tanda keimanan dan proses ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Perhatikan, yang disapa siapa? Yang diseru siapa? Yang diajak siapa? Orang beriman. Berarti apa? Kalau kita merasa beriman dan kita ingin disebut orang beriman, berarti ketika dipanggil hai orang-orang yang beriman, kita nyaut apa enggak? Kita ngaliuk atau hente? Ngaliuk teh naonnya kira-kira? Nengok atau tidak? Nengok, betul. Kenapa? Dipanggil dengan iman. Tapi bukan hanya nengok, tapi kita iakan apa yang diperintahkan. Apa perintahnya? Kutiba alaikumusiyam, puasa. Nah, puasa yang seperti apa Ustadz? Lanjut. Kama kutiba alal ladina, puasa yang sebagaimana aku perintahkan kepada umat terdahulu. Perhatikan, mengapa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menggunakan kalimat perbandingan antara kita dengan umat terdahulu. Betul apa enggak? Ternyata makna substantifnya
Ngerti teh substantifna? Ngertikan we pokoknya namanya. Ternyata makna terdalamnya itu bukan hanya sekedar diperintahkan kepada umat yang terdahulu, tapi kalimat itu dimunculkan karena Allah ingin dari puasa Ramadan dari tahun ke tahun ada perbaikan dan peningkatan. Itu poinnya. Jadi bukan hanya sekedar umat terdahulu diperintahkan puasa, bukan itu esensinya. Tapi esensinya adalah Allah ingin puasa Ramadan kita tahun ini better. Tahu better? Itu merek coklat better tehnya. Better, lebih baik dibanding Ramadan yang itu poinnya. Kalau puasa Ramadan kita lebih baik dibanding yang sebelumnya, maka apa ganjarannya? La'allakum, maka kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, sudah hari ke-23 Ramadan, puasa kita gimana? Liur kan? Halo, betul apa enggak? Coba pertanyaannya. Sudah 23 hari Ramadan, puasa Ramadan kita bagaimana? Mohon izin, khawatir puasa Ramadan kita hanya sekedar menahan apa? Lapar dan haus saja. Sebagaimana prediksi Nabi kan? Apa kata Nabi? Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atasi. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi sayang dari puasanya hanya dapat lapar dan hanya dapat haus. Ustadz, nah orang kitu meureun, heueuh meureunan. 23 Ramadan geus beres tapi kitu kene sok orang evaluasi teu jauh-jauh lah. Selama kita Ramadan lapar perut kita, iya. Kering kerongkongan kita, iya. Puasa betul? Pertanyaannya, tubuh kita yang lain puasa atau tidak? Cius. Mie apa? Mulai dari atas, mata. Punya mata apa enggak? Mana matanya? Mata lu di situ ya. Ustadz, mata. Ayo kita lihat berapa banyak mata ini digunakan. Lebih sering baca Quran atau lihat handphone? Jawabannya baca Quran, handphone Ustadz. Apakah masih sering melihat gambar-gambar yang kurang baik? Hah? Tiba-tiba scroll. Ayo nu kikituan, naon kikituan teh? Kikituan pokoknya mah. Dilihat terus atau langsung dialihkan? Bukan Ustadz, di download dulu. Nges buka ke orang lihat ke Ustadz. Apakah langsung dialihkan atau langsung kemudian kita lihat terus? Kalau ketika melihat sesuatu yang buruk, mata kita tak langsung dialihkan, Allahu Akbar walillahil hamd, naudzubillahi min dzalik, berarti mata kita tidak puasa. Berarti engke kumaha Ustad? Sok belajar. 7 hari ke depan masih ada waktu perbaiki puasa Ramadan kita. Lisan, lisan. Kumaha? Ngagibah lanjut? Masih ngomong kence. Ida masih. Masya Allah. Kadang-kadang ini mah punten, bukan semua. Ahilman suka lihat kalau ada acara bukber, sebelum buka teh sibuk ngomongkeun batur, ngomongkeun saha, ngomongkeun nu teu datang. Betul apa betul? Kumpul jam 5 geus ngobrol, ditanya ari si Ceu Ida kamana? Cek temenna teh, si Ceu Ida makan temang tara datang. Komo ayeuna mah samanjak kawin Ceu Ida mah suamina teh overprotect.
Cek temen teh ditanya naon overprotective teh, cek temen teh teu ngarti healing atau healing bing ngerti naon overprotective teh. Maklum kan bahasa orang Jaksel teh ya gitu. Naon ya Allah, eta puasa atau tidak? Hah? Lapar atau tidak? Haus atau tidak? Perutnya puasa, kerongkongannya puasa, tapi lisannya tidak puasa. Dan mohon izin, kalau udah ngomongkan batur teh meni resep atuh dah. Bener teh? Geus ida beres ganti celilis. Celilis beres ganti cetuti. Aya we. Aya. Da ieu mah maklumnya reuni SMP. Ngaran budak urang kan boleh cuti, lilis, ai, edoh kan loba. Baheula ngomongkeun diomongkeun. Puntennya lamun saacan buka geus ngomongkeun batur eta nu dimaksud naon? Buka puasana acan tapi manehna geus ngabuka sorangan. Dengan apa? Memakan bangkai daging saudaranya. Betul? Matakna cek oge lamun saacan buka diajak ngomongkeun batur kieu ngomongna. Oke. Jadi lamun enu ngajak ngomong teh, apa tuh? Naon? Eta ceuida kumaha gitu. Gitu kieu. Ulah ayeuna. Ke ngomongkeun geus buka. Justru puasa itu apa? Junnah, benteng, betul? Puasa itu apa? Perisai biar kita terjaga. Ulah sampai nges beres buka dilanjutkan ngomongna. Ulah da ieu meuli teu kuat we. Meuli sayur 10 menit ngagibahna. Ya Allah. Hati tidak kotor atuh. Meni Masya Allah. Ketemu orang, ece apa tuh? Naon? Eta cetuti. Naon kitu cetuti teh? Maknya coba cetuti teh geus miluan senam jumba sabulan. Terus eta awakna terubah-rubah gitu. Gitu. Fungsina senam jumba teh cetuti mah naon coba? Ih, da urang mah embung kigituan teh. Eta nu ngomongkeun celilis. Celilis teh nyadarin awak mah lagi goreng sarua. Kitu tah. Ya Allah, puntennya orang yang sibuk membicarakan aib orang lain, jawabannya karena dia tidak sibuk melihat kesalahan dirinya sendiri. Betul atau tidak? Padahal mohon izin, aib kita banyak atau sedikit? Banyak aja, banyak banget. Cius mie apa? Mie golosor atuh ahmanya mie ayam wae. Mie ayam wae terus. Ustadz Hilman, maka puasa matanya ditahan, lisannya ditahan. Mohon izin, ingat ya, kalau kita membicarakan aib orang lain, kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Nggak ada benernya. Kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Berarti gimana? Orang yang berpuasa ketika diajak maksiat, dia akan menjawab ana shaim, aku sedang berpuasa. Maka orang yang berpuasa itu apa? Matanya terjaga, lisannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena dia sedang berpuasa. Dan puasa inilah yang akan membersihkan tubuhnya. Ingat, karena puasa ini tentang tubuh, maka tubuhnya dibersihkan dengan puasanya. Dan kadang-kadang mohon izin, kita itu waktu siang berpuasa mampu menahan hawa nafsu, tapi pas buka nafsu tidak terjaga. Mana buktina? Eta lamun pas buka segala rupa dibeli. Betul apa betul? Mayak pak loba. Minuman banyak nggak? Cendol aya, cincau aya, kolak, sop buah, es kepal Milo. Kumpul. Komo aya nama aya nu anyar naon teh?
Minuman milenial sekarang tuh boba. Tak boba tak. Bayangkan boba di pagi hari. Boba tak. Kumpul. Minuman ada semua, makanannya. Pinuh tawate. Pinuh. Korma ya. Gorengan. Komo gorengan. Gorengan teh variannya banyak pak. Bala-bala, risol, tempe, comro, gehu, telur gulung. Kumpul. Risol ya, pastel. Mie golosor, lengkap. Pertanyaan Ahilman, itu waktu buka dimakan semua apa enggak? Kenaon eta teh? Oh, Ustadz baru tahu ternyata makanan banyak untuk dijadikan status. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shhh. Ulah nyokot heula. Ulah nyokot heula. Alhamdulillah, buka puasa hari pertama. Pertanyaan Ahilman, kenaon sih eta teh sih? Di dia anu kitu atau henteu? Di sini ada yang begitu? Nu mana jalmina? Ya Allah, da meniri atuh. Komo lemot pas buka bersamanya. Yuk ambil gorengannya, yuk ambil yuk, angkat ke atas. Hiji ewang mau bala-bala tah. Kenaon eta teh fungsina coba? Bukankah ketika siang hari kita menahan hawa nafsu, betul? Tapi mengapa ketika buka nafsunya tidak terjaga? Ujungnya mohon maaf, kerma dipoto jadikan status, didahal segala rupa. Hup, 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 hup. Apa yang terjadi? Kamerkaan. Lamun bahasa orang Betawi, begah. Kieu atuh da, tah kieu tah. Ujungna lamun puasa orang kitu, bukana kitu, magribna kumaha? Akhir atau henteu? Akhir. Padahal mohon maaf, kalau kita berkaca kepada Nabi, bagaimana buka puasanya Nabi? Allahu Akbar. Nabi itu buka puasanya sederhana. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, aku melihat Nabi ketika berbuka menggunakan kurma basah, rutob. Kalau tidak ada kurma kering, tamar. Kalau tidak ada, cukup dengan air putih. Dan Ahilman memilih air itu. Aya iklan eta pokoknya. Jadi eta teh sederhana. Poinnya ya, kesederhanaan. Orang Bogor rek make gorengan mangga. Ngan ulah loba teuing. Da ieu mah meuni masyaallah atuh. Buka acan geus nyumputkeun risol di tukang. Kadiekeun tah. Can jeung bala-balana. Buka pakai gorengan mangga, mungkin itu kebiasaan kita, tapi jangan berlebihan. Betul? Ari Nabi kumaha urutan berbukana, perhatikan. Pertama disiapkan makan takjilnya, sederhana saja. Setelah itu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain dulu? Hah? Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung minum. Set. Minum pertama itu tidak banyak, sedikit, karena dua fungsinya. Minum pertama itu dua fungsinya. Fungsi pertama membatalkan puasa kita. Fungsi yang kedua membasahi kerongkongan kita. Jadi lain minum sagalon, lain. Ieu mah lak. Lain. Sedikit. Fungsinya apa tadi? Dua. Satu apa? Membatalkan puasa. Dua, membasahi kerongkongan kita. Setelah itu simpan lagi minumnya, angkat tangan doa. Naon doana? Zahabat doma'u wabtallatil uruqu wa thabatil
ajru insya, hilanglah dahagaku, basahlah kerongkonganku, diterimalah pahalaku. Ya Allah, aku berminta kabulkan permintaanku. Itu. Atau bacaan doa yang masyhur, silahkan. Allahumma laka sumtu wabika wa ala rizkika birahmatika. Jadi itu dibaca setelah kita membatalkan minum sedikit. Jadi doa itu adanya di tengah. Setelah itu doa angkat tangan, tah di situ yang dimaksud as-shaimu hatta yuftar. 3 doa yang tidak akan tertolak. Salah satunya doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Doa sok di ditu. Doa naon ahilman sok ngadoa sing loba. Nu boga hutang bayar. Sing lunas maksudna teh. Apa tuh doa mau lunas hutang? Apa tuh? Siapun handphone coba. Rekam ya. Doa biar cepat lunas hutangnya. Tentu dengan dibayar ujungnya ya. Ngadoa henteu mah hungkul moal bisa kudu jeung usahana. Coba ahilman sekali, Bapak Ibu sekali. Allahumma kfini. Yang keras. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ulangi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Perhatikan artinya. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku, bihalalika dengan yang halal darimu, an haramika dan jauhkan aku dari yang haram, wa aghnini dan kayakan aku, bifadlika dengan karuniamu, amman siwaka daripada aku bergantung kepada selainmu. Sok doa pas buka. Yang belum nikah ada di sini? Beladi tak nelpon dia cenah. Ada yang belum nikah? Ada yang belum punya jodoh? Sok yang ikhwan ahilman doakan sing dapat jodoh. Jodohnya yang solehah, wajahnya cantik, badannya juga bagus, bapaknya udah tua, anak satu-satunya, tanahnya hektaran, punya penyakit jantung, gitulah pokok namanya. Didoakan ke ahilman, insya Allah sok doakan. Yang akhwat yang belum nikah sok didoakan, minimal punya suami kayak Ustadz Hilman lah. Itu paling minimal lah ya. Ya nggak usah minta yang macam-macam. Ya Allah, aku mah pengen punya suami yang kasep, soleh, pinter, kaya, setia, baik. Sehingga Ustadz Hilman ya Allah gitu. Ulah minta yang macam-macam gitu weh hungkul makanya. Gak enaknya anu belum nikah nggak enak lah beneran. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang pian. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu masih puasa sendirian ya. Jadi tengenaheun lah pokoknya mah. Tah eta teh doa. Nges beres doa naon ambil lagi takjilnya. 1, 2, 3 minum lagi, beres siap-siap sholat apa? Tah eta. Jadi lamun buka orangnya terjaga, maka amalan malamnya pasti terjaga. Mual kamerkaan, ujungna lamun kamerkaan begah pas taraweh milih imam anu eta dampakna. Ngobrol cida taraweh di mana? Di ditu ulah imamna lila. Padahal taraweh teh sholat naon coba? Sholat santai, rawah santai. Kabayang teu keur mah daharna loba gorengan, pas tarawehna cepet. Engke pas Idul Fitri ngadahar opor santen, Syawal stroke ringan pasti teh. Kumarek dibersihkan coba. Kerbuka daharna loba,
taraweh salatna cepet, Idul Fitri ngadahar opor santen, Syawal koles eta. Jadi nunyeun panyakit teh urangna atau puasana? Urangna. Da puasa mah naon saur Nabi oge, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Caritana puasa nyieun gering eueuh. Nu aya urangna daharna loba teuing. Da kadang-kadang urang mah tarawih teh meni masyaallah. Naon abi mah tarawih teh hoyong di masjid we. Kumaha kitu? Tereh. Terus kumaha deui? Lamun di masjid mah meni raos teh. Abi mah lamun di bumi teh sok salah wae maca teh. Kumaha kitu? Komo suami abi mah power. Tahun lalu kan di imahnya tarawih teh abi teh di imaman ku suami abi. Kumaha kitu? Masya Allah eta maca kuliah teu tamat-tamat. Muter we di dinya. Saya teh kan penasarannya, ditaros ku saya teh, emang kumaha kitu bunda? Kieu ustad, maknya macana kieu, kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Da abi teh kesel atuh itu na bisa bolak-balik ieu teh. Ku abi teh di stope ujungna lakum beres we. Lakum dinukum. Pernah awalna watini ujungna wal asri pernah? Pernah. Awalna naon? Ujungna pernah. Emang kumaha? Kieu ustad, watini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis. Saya teh bingung jadi kieu itu. Perasaan tadi awalnya watini jadi karena wal asri gitu. Kadang-kadang sok gitu aya anu gitu. Pernah ieu terakhir kumaha gitu eta maca inna atoina teu beres-beres. Ayat katilu poho. Emang kumaha gitu. Inna atoinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna poho deui balik dari ke awal, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Makali bolak-balik terus kumaha abi teh kesel atuh terus kumaha dibisikeun ku abi teh naon innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Da teu kuat pisan eta mah atuh da masyaallah. Kadang-kadang lamun tereh teuing kitu bener teu? Lamun teh heusu kitu da eta teh loba teuing bala-bala tah. Jadi teu fokus orang teh. Allahu Akbar. Padahal puasa itu bisa membersihkan apa? Tubuh. Maka hayu ayeuna tos hari ke-23 ya. Nya masih kena aya waktu ke depan memperbaiki puasa kita. Siap? Karena kalau tidak rugi. Nah Ustad, da puasa mah ibadah anu langsung kanggo Allah. Ibadah puasa mah naon saurna teh fa innahu li wa ana ajzibihi. Puasamu itu untukku dan aku yang akan melipat gandakan pahalanya. Karena ibadah puasa itu zahirnya hanya Allah yang tahu kita puasa atau tidak. Betul? Beda dengan ibadah yang lain. Lamun salat orang masih bisa tahu kita salat atau tidak. Lamun zakat orang bisa tahu kita zakat atau tidak. Kalau haji orang bisa tahu kita berangkat haji atau tidak. Tapi kalau puasa hanya kita dan Allah yang tahu. Betul? Maka ayo tubuh ini yang banyak nodanya, dosanya kita bersihkan dengan apa? Puasa. Yang kedua, hartamu dibersihkan dengan zakat infak sodakohmu. Hartamu dibersihkan dengan zakat infak sodakoh. Bunda, teteh sayang, ayah, bapak, teman-teman sekalian, ingat ya, afdolus sodakoh fi Ramadan.
seutama-utamanya sodakoh di bulan suci Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, kanan Nabi ajwadun nas, Nabi itu orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan Rasulullah itu meningkat ketika bulan suci Ramadan. Bahkan diceritakan di setiap malam Ramadan malaikat Jibril turun menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat Jibril turun, Jibril melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersedekah minarrihil mursalah, sedekahnya seperti angin yang berhembus. Apa maksudnya? Royal, rutin, berbagi. Kenapa? Karena sebaik-baiknya sedekah ada di bulan suci. Ayo. Ahilman tahu ketika Ramadan yang kerja dapat THR, betul? Udah cair apa belum? Geus beak Ahilman lain cair deui cenah. Yang kerja dapat THR, insya Allah. Yang bisnis omsetnya meningkat biasanya, betul? Semua kebagian rezeki dengan izin Allah. Maka pastikan dari harta kita sedekahkan. Dan kalau Ramadan sedekahnya jangan yang tersisa, tapi harus sedekah yang terbaik. Yang apa? Terbaik. Da urang mah kadang-kadang lamun infak teh sok anu sisa. Lain nu di dieu ieu mah nu di ditu. Nu di dieu mah insyaallah henteu. Teu jauh beda. Kudu ngasih yang terbaik. Kenapa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut kebaikan yang sempurna sampai kita memberikan yang terbaik. Sok ku Ahilman orang tes Majlis Al-Ihya kira-kira masuk kategori ini atau tidak? Jujur ya, lagi puasa ya. Kalau kita punya uang 70.000 2 lembar, 50 dan 20, yang disedekahkan yang mana? Jujur ya, ulangi, 50 jeung 20, mana yang disedekahkan? 20. Sekarang uangnya nambah 80.000 3 lembar. 50, 20, 10. Yang mana yang disedekahkan? Jujur ya. Sekarang uangnya nambah 85.000. 4 lembar. 50, 20, 10, 5.000. Yang mana yang disedekahkan? Jujur. Sekarang uangnya nambah 87.000. 5 lembar. 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana yang disedekahkan? Asup WC sabaraha? Asup surga sabaraha? Maknya hayang ka surga mere sabaraha? Please atuh maknya. Jadi kumaha Ustad? Ke Ramadan dirubah. Lamun saacan Ramadan masih keneh kitu, pas Ramadan mah dibalik, berikan yang terbaik. Betul? Da abi teh hoyong sedekah teh ngan eueuh duitna. Kumaha atuh? Ngadoa. Ngadoa naon? Sing loba duit. Tapi sedekah teu kudu pake duit wae, bener teu? Senyum ge sedekah. Ngan meuli bala-bala teu bisa make senyum, teu bisa. Ayeuna bala-bala sabaraha hargana? Sah? 2.000 sabaraha? Hiji. Maknya ieu mah masyaallah. Matakna lamun harta orang ingin bersih, sok sing loba sedekahna, sing loba infakna, komo ke di akhir aya kewajiban naon? Zakatna. Penting ieu teh. Nah, ibu bapak puntennya, Ahilman kan izin Allahnya S1, S2, sekarang sedang S3-nya di bab ekonomi dan keuangan syariahnya. Lain sombong imah ria ieu mah. Beh apal ieu mah beh apal we saeutik kitunya. Bab harta teh bab anu paling berat pertanggungjawabanana, bener teh? Saur Nabi kieu, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser
kaki seorang manusia ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Berapa Ustadz? 4 pertanyaannya. 1, an umrihi fi ma'afna. Manusia ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? 2, wa an ilmihi fi ma fa'ala. Manusia ditanya tentang ilmunya, diamalkan untuk apa? 3, wa an jismihi fi ma'ablah. Tentang tubuhnya digunakan untuk apa? Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Manusia ditanya tentang hartanya. Yang paling menarik ketika pertanyaan harta bukan 1 kali. Kalau umur 1 kali, ilmu 1 kali, tubuh 1 kali. Tapi kalau harta 2 kali pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Dari mana harta yang kamu dapatkan dan dibelanjakan kemana harta itu? Paling berat nuarana harta mah. Jadi kumaha tuh Ustad? Mending miskin wae gitu orang teh. Lain mending miskin. Lamun orang dibere harta eta teh amanah ti saha? Jeung orang kudu yakin tina harta orang teh aya hak saha? Orang lain. Kudu yakinnya mana kosot sodakotun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disodakohkan. Setuju? Betul? Matangna sok lamun eta aya kotak amal ngalewat teh ulah peureum. Ima kadang-kadang kotak amal ngalewat pura-pura istighfar naon sih? Asupkeun. Matangna engke mah nya ahilman yang ngasih usul ke Majlis Al-Ihya, Ustad. Engke mah lamun infak teh ulah pake kotak lah. Kieu tah dikitukeun tah. Naon ngaranna teh? Di naon? Di naon ngaranna teh? Disorogeun kitu. Lamun teu mere sih maneh. Nah kitu tah. Kudu serius. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Catat status hari Senin itu tah. Lebih baik dipaksa masuk daripada ikhlas masuk. Kudu dipaksa memang. Sok bismillah, bismillah, bismillah. Percaya teman-teman Bapak Ibu sekalian, sedekah mah merubah kehidupan, serius. Termasuk ini ya, para orang tua yang hadir di sini, ayo. Kalau kita pengen punya anak yang soleh, anak yang berhasil, sedekah sing banyak, bener. Karena begitu banyak orang yang sudah meninggal ingin dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'as-sodaqah wa akun minas solihin. Aku ingin bersodakoh dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Ya? Kadang-kadang kesok deg-degan orang malamun kotak amal ngelewat teh. Pernah ayah carita kan ya, kieu peureum kieu tah peureum. Si eta teh punya uang 2. Nah saku kanan 100.000, saku kiri 10.000. Peureum gitu. Pas keur peureum teh ditepak ku tukang teh. Kang, naon? Iya 100.000 cenah. Oh, diasupkeun we. Ngalewat. Pas balik Jumatan ka warung, rek meuli rokok. Sebelah kanan eueuh duitna. Astagfirullah. Ternyata anu tadi dikasih teh uang siapa? Uang dia murag. Nyangkana nu batur nih ka manehna. Ya Allah, Bu, ulah nyesel. Dan sedekah mah pasti bakal balik ke orang, bener teh? Bener teh? Dan orang kudu yakin lamun teu dibalas di dunia pasti dibalas di mana? Di akhirat. Matakna makna dikali lipatkan itu bukan hanya dunia. Salah kalau kita memahaminya hanya dunia. Tapi yang dimaksud dengan dilipat gandakan nanti di mana? Lamun teu di dunia nanti di mana? Di akhirat. Sok harta orang dibersihkan pakai apa? Zakat, infak, sedekah. Sekarang sudah 10 malam terakhir Ramadan, sok diperbanyak. Mun bisa mah tiap malam sedekah. Ayeuna mah geus aya handphone bener teu? Sudah ada apa namanya? QRIS, tinggal di scan gitu. Syaratna hiji, aya saldona eta hungkul gitu. Mun eueuh moal bisa eta transfer oge kitu nya kudu aya saldona memang di dinya. Geus nu katilu. Nu kahiji teh naon tadi? Nu kahiji teh tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Nu kadua, hartamu dibersihkan dengan sedekah. Nu katilu, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Apa yang ketiga? Hatimu dibersihkan dengan zikir. Ayah bunda sok
basahi lisan kita dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo perbanyak zikir, atau zikir yang lain boleh, silakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil. Hati yang hidup dan hati yang mati itu dibedakan dengan zikirnya. Orang yang hidup hatinya dihidupkan dengan zikirnya. Setiap hembusan nafasnya zikir, zikir, zikir. Zikir dalam diamnya, diam-diam dia berzikir. Kenapa? Karena dengan zikirlah dia bisa mendapatkan kelembutan hati. Ala bizikrillahi tatmainnul. Al-Ihya ini, Allahu Akbar, majlis ahad subuh kita yang paling dirindukan salah satunya adalah zikirnya. Betul nggak? Doa zikirnya itu yang melekatkan kita. Peperiheun mah orang di imah teu bisa. Betul nggak? Peperiheun mah orang di imah teu ngarti, bener teu? Minimal ka majlis orang mendengarkan, mengaminkan, ikut membaca, maka insya Allah lamun tiap minggu, tiap ahad dicas ku zikir, maka insya Allah kolbu kita, hati kita akan terang. Kenapa? Karena hati yang lembut dan terang itu mempengaruhi kehidupan kita. Bunda sayang, orang tuh kalau hatinya baik, enak apa enggak? Dan hati baik itu tercermin kepada apa? Lisan dan tindak tanduknya. Bicaranya, pembawaannya, karismanya, auranya, itu ada pada apa? Kelembutan hati pada zikirnya. Maka sing banyak, udah kalau udah ketemu hidup mah sing loba inget ka Allah. Fazkuruni azkurukum washkuruli. Puntennya, nah orang kudu inget ka Allah dina zikir. Hirup orang teh loba masalah, bener teh? Banyak gak masalah kita? Wajar. Hidup ini banyak cobaan. Namanya juga hidup. Lamun banyak cucian namanya apa? Laundry. Hidup ini banyak cobaan. Namanya juga apa? Hidup. Kalau banyak cucian namanya apa? Laundry. Jadi kumaha ahilman, jangan pernah menyalahkan masalah, karena tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah apa? Sikap kita dalam menghadapi masalah itu. Betul apa enggak? Sok, mau tanya, kalau kita ikut ujian hasilnya tidak lulus, yang salah soalnya atau jawabannya? Jawab yang keras, soalnya atau jawabannya? Kalau kita ikut ujian hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Soal atau jawaban? Lamun orang diberi masalah, ulah sibuk jeung masalahna, tapi sibuk jeung sikap orang menghadapi masalah eta. Da Allah mual mungkin mere masalah ka orang melebihi batas kemampuan orang. Betul apa betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban dalam kehidupan kita melebihi batas kemampuan kita. Jadi kumaha hilman, lamun orang di masalah, orang kudu yakin yen Allah percaya ka orang, yen orang bakal bisa nanggung masalah eta. Jadi moal aya waktu ngabandingkeun jeung batur moal. Ustad, si eta mah ngeunahnya eueuh masalah. KBG masalah mah aya. Ustad aya teh masalahna? Halo? Ustad punya masalah teu?
Ayah banyak atau sedikit? Tah eta masalah ibu. Sibuk jeung masalah ustad ya. Jadi mun bicara masalah mah loba masalah ge. Tapi ingatnya masalah teh singkatan. Naon? Masalah, masa mengenal Allah. Oh, catat status hari apa itu? Salasanya. Masalah masa mengenal, diakui atau tidak. Kalau sedang punya masalah kita bisa dekat sama Allah, bener nggak? Lamun keur aya masalah orang bisa lebih taat ke Allah, betul tuh? Jadi tenanaon. Lamun bahasa TikTok mah nggak apa-apa. Kan gitunya ada video Ahilman tuh. Nggak apa-apa dikasih masalah, dikasih kesulitan, karena kita percaya lamun Allah nempa orang pada satu kondisi, maka Allah sedang menempatkan kita pada kondisi yang lebih baik. Kadang-kadang hidup kita itu harus ngalamin dibanting agar kita bisa terpelanting. Ahilman besar dalam keadaan yatim. Ayah saya wafat ketika saya SMP, ibu saya wafat ketika saya SMA. Dulu saya merasa, kenapa orang tua saya meninggalkan saya di saat saya lagi sekolah, lagi butuh-butuhnya. Tapi saya mulai sadar hari ini, kalau tidak ditempa dengan keadaan itu di masa lalu, mungkin kita nggak ketemu dengan masa kini. Kita jadi tegar, jadi berani, lebih dewasa duluan, lebih siap menerima masalah. Ahilman teh masih ngorakeun ibu, 31 tahun. Masa beneran? Mata kena wajahnya baby face nya atau baby face. Masih ngorok, emang masih muda bu. Makanya Ahilman kalau ketemu anak-anak teman hijrah, kita itu kayak ngobrol aja sebaya, emang usianya di situ. Tapi Ahilman percaya waktu dan kondisi yang membuat kita harus menjadi seperti ini. Kita harus keluar dari Garut, kemudian harus istilahnya ngumara ke kota gitu. Tapi saya percaya gitu bahwa zikir itu yang menguatkan kita. Dan saya masih ingat itu bahwa doanya orang tua tuh luar biasa ya. Doanya orang tua tuh luar biasa. Saya tuh masih ingat sekali, ibu saya itu kalau makan itu harus disuapin karena punya penyakit stroke. Jadi kalau Ahilman libur dari pesantren, Ahilman pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Ibu saya itu punya kebiasaan kalau pagi-pagi nonton ceramah ustadz-ustadz di TV begitu. Satu kali apa kata ibu saya? Hilman, iya mah, nanti mamah bakal nonton Iman ceramah di TV-nya siga ustadz itu. Terus saya bilang ke ibu saya, kayaknya nggak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa. Gimana caranya? Kata ibu saya, ulah kitu jang, aminkeun we. Apa bahasanya? Eta bahasa orang tua tah. Ulah kitu jang, aminkeun we. Jangan begitu nak, aminkan saja. Apa jawaban saya? Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Apa kata ibu saya? Engke, Iman bakal sekolah pakai bahasa Inggris. Lamun henteu make kunci Inggris cenah gitu. Naon saya bilang maksudna teh? Meureun maksudna teh ka luar negeri meureunannya, ka luar negeri meureunnan. Saya bilang moal mungkin mah ti mana atuh artosna, dari mana uangna? Ulah kitu jang, aminkeun we. Amin. Ibu saya pernah dapat sejadah, gambarnya Ka'bah. Saya perhatikan kalau setelah sholat, ibu saya baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Satu kali di waktu malam saya bangun, ibu saya ba'da tahajud baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarikalah. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalah. Saya hampiri ibu saya peluk dari belakang.
Saya bilang, Mama teh kunaon lamun beres sholat suka baca talbiyah. Saya dipeluk sama ibu saya. Nah, Iman, Mama teh hoyong pisan angkat ke Baitullah. Terus saya tanya, Mama kenapa nggak berangkat ke Baitullah? Kata mama saya, di mana artosna? Duka atuh mah, saya bilang gitu. Di mana artosna? Duka. Diusapin pipi saya. Jang cenah, lamun mama tetiasa angkat deui ka Baitullah engke. Mama doakeunnya Iman sing tiasa angkat bolak-balik ka Baitullah. Apa jawaban saya? Amin. Saya lihat ibu saya itu zikirnya. Jadi kan ibu saya tukang jualan di pasarnya. Megang tasbih sok jualan gitu. Di pasar Kabayang berenya. Saya tuh waktu kecil tuh bangor pisan bu. Lamun mengbal, can pepes kaca tetangga can beres mengbalna. Wah bangor. Sampai tetangga tuh sok komplain ke ibu saya. Ece, ieu sisi Iman kieu. Apa jawaban ibu saya? Hampurannya doakeun ke Jang Iman bakal jadi ustad. Eta doa ibu saya teh. Saya bilang, Mama teh nyadar teh ngomong gitu. Henteu cenah pokona mah. Apakah nama yang jadi ustad we cenah pokona mah. Allahu Akbar walillahilham. Hari ini dengan izin Allah, kekuatan zikir mengubah segalanya. Apa yang pernah ibu saya ucapkan, hari ini kejadian semua. Ibu saya pernah bilang, nanti mama bakal lihat Iman ceramah di TV. Dengan izin Allah sekarang Allah kasih kesempatan itu. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan panggil ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Tapi kalau ada orang yang bilang, Ustadz hebat ya, Ustadz keren ya. Shh, yang hebat bukan saya. Tapi yang hebat doa ibu saya. Tapi yang hebat doa ibu saya. Doa orang tua saya. Maka dengan izin Allah hari ini apa yang Allah berikan, usaha kita masa persen lah. Maksimal 5% lah. Sisana Allah yang mengizinkan. Betul apa enggak? Atau bahkan semuanya Allah yang mengizinkan. Wasilahnya zikir dari orang tua kita. Dengan izin Allah, Allah kasih kesempatan saya sekolah ke Jepang, bisa safari dakwah ke Amerika, ke Kanada. Tapi ibu saya nggak pernah tahu kalau anaknya pernah berangkat ke sana. Tapi kalau ditanya, ini bukan hebatnya saya, tapi hebatnya ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah kapanpun mau berangkat. Karena kita membimbing beberapa tour and travel. Tapi saya sedih, tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Maka oleh karena itu, kekuatan zikir itu merubah segalanya. Maka pesan saya, hatimu bersihkan dengan apa? Zikirmu. Ayo ibu, ayeuna misalnya orang boga budaknya nguji pisan ke orang teh. Nah, ari maneh hayang jadi naon sih nak? Hayang jadi preman taman topi maneh teh. Ulah kitu. Geus eueuh taman topi lagi ayeuna mah. Naon enak? Alun-alun. Ulah kitu. Doakeun nu bager-bager, doakeun nu baik-baik. Naon? Ingat innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan kita adalah boleh jadi anak kita yang paling nguji kita sekarang, nanti anak kita yang paling mendoakan kita saat kita kembali kepada Allah. Anak kita yang paling nguji sekarang, mungkin nanti anak kita yang paling sayang sama kita ketika nanti kita sudah tua. Maka Bapak Ibu sekalian, zikir melembutkan hati. Nu gede amak sing loba zikir. Kurang teh amak-amakan kurang naon? Kurang zikir. Serius. Nusok amak-amakan gara-gara kurang naon? Kurang zikir. Atawa kurang duit. Jadi kumaha ilman dikit-dikit zikir, dapat nikmat kalimatnya apa? Alhamdulillah. Dapat musibah kalimatnya apa? Innalillah. Melihat yang mempesona kalimatnya apa? Masya Allah. Lihat ahilman gimana? Jadi astagfirullah itu dia. Astagfirullah. Masya Allah. Lihat yang kurang-kurang kalimatnya apa? Subhanallah. Kalau berjanji kalimatnya apa?
insya Allah. Kalau bikin dosa kalimatnya apa? Astagfirullah. Lisannya berzikir, karena itu yang melembutkan hatinya. Maka bismillah, yuk perbanyak zikir. Hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Dan yang keempat, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Apa yang keempat? Dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Bapak Ibu, dosa kita banyak atau sedikit? Banyak aja, banyak banget. Cius, mie apa? Coba Ahilman mau tanya, tolong angkat tangan. Siapa yang dosanya paling banyak? Turunkanlah ayah nama. Kia ngacung tem nih haroream gitu. Siapa yang merasa dosanya paling banyak, angkat tangan, katakan saya. Coba angkat tangan. Iya dosanya banyak. Nah, turunkan ayah. Ganti pertanyaannya. Siapa di sini yang tidak punya dosa? Lamun ayah nu ngacung eta dosana. Merasa tidak punya dosa teh naon? Dosa, emot. Merasa tidak punya dosa adalah dosa. Merasa tidak punya salah adalah salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu, ulangi, merasa soleh itu salah, merasa salah itu, makin kita ngerasa soleh berarti salah. Semakin orang ngerasa salah berarti orang teh dosa nak banyak. Betul nggak? Ustadz, kenapa kita dimuliakan? Ustadz, mengapa kita dihormati? Satu alasannya, karena Allah nutupin aib-aib kita. Betul? Malu, dosa kita banyak. Maka ayo, siapa orang yang rugi yang bertemu Ramadan? Jawabannya, dia yang melalaikan ibadah ketika Ramadan. Dan yang kedua, dia yang nanti berpisah dengan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 7 malam terakhir, 7 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua jamaah Majlis Al-Ihya Allah takdirkan mendapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah hapuskan kesalahan kita. Yuk mulai sekarang perbanyak membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau aku menemui Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku bacakan? Maka Nabi menjawab, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ahilman sekali, jamaah sekali. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillah ya. Iktikaf ke masjid, hadirkan kedekatan dengan Allah. Ahilman kasih rumus ya. Rumus kegiatan malam di 10 malam terakhir. Kita bagi dalam 4 jam pertama, 4 jam kedua, 4 jam ketiga. Ulangi, 4 jam pertama, 4 jam kedua, 4 jam. 4 jam pertama 6, 7, 8, 9 yuk dipakai untuk ibadah yang sifatnya sosial. Maksudnya apa? Ayo siapin buka, persiapan dari jam 6, dari yang kemudian kita maghrib, kumpul sama keluarga, saling minta maaf dengan keluarga, saling memaafkan dengan keluarga, bersihkan hati dengan keluarga. Bismillah, jangan ada lagi kebencian, kedengkian, rasa sebel, terutama dengan keluarga kita. Karena mohon maaf, Lailatul Qadar itu hanya akan didapatkan oleh hati yang salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka dari mulai maghrib bersihkan hati, lembutkan hati. Suami istri saling minta maaf, anak ke orang tua saling minta maaf, orang tua ke anak saling minta maaf. Maka hadirkan di awal dengan buka bersama lanjut,
nanti segera ke masjid, hadirkan nanti maghribnya, isyanya, syukur-syukur taraweh dengan jamaah kita. Kiri kanan, depan belakang, kalau kita punya salah sama tetangga, minta maaf. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Cukup sampai jam 9 cukup? 4 jam pertama. Setelah itu sok. Kalau mau istirahat silakan. 10, 11, 12, 13 jam 1. Istirahat tidur. Berarti tadi di awal sedekahnya dikuatin tuh. Karena sifatnya sosial. Sedekah, 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 sedekah. Dari jam 10, 11, 12, 1 istirahat. Untuk apa? Persiapan nanti bangun di sepertiga malam. Bangun nanti jam 1 dibuat 4 jam kedua. 2, 3, 4, 5. 2, 3 dibuat itu. Untuk apa? Mendekat, munajat kepada Allah. Dibagi dalam 3 bagian. 20 menit pertama, 20 menit kedua, 20 menit ketiga. 20 menit pertama dipakai untuk sholat. Sholat apa? Tahajud. Ayo. Sholat taubat silakan. Sholat hajat silakan. Perbanyak sholat sunnah di 20 menit pertama. Setelah itu 20 menit kedua perbanyak apa? Baca Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ingat, Al-Quran itu diturunkan di malam apa? Lailatul Qadar. Maka di 20 menit kedua perbanyak baca Quran. Ayo. Yang ada target khatam, ada yang ketinggalan dari hari-hari sebelumnya, diperbanyak di malam itu. Nanti 20 menit terakhir, zikir, doa, muhasabah, nangis, minta ampun kepada Allah. 2 ke 3, jelas tidak? Setelah itu 3 ke 4 perbanyak lagi munajat, lanjutin. Kalau ibu-ibu siap-siap, mungkin ada yang masak, ada yang siap-siap nyiapin buat sahur. Nanti ketemu sahur, nanti ketemu subuh, nanti ketemu syuruk, nanti ketemu duha. Insya Allah, jika setiap malam di hari-hari terakhir Ramadan ini kita buat seperti itu, insya Allah kesungguhan kita mengantarkan Lailatul Qadar kepada kita. Dan itu kudu kita niatkan dari sekarang. Makanya Ahilman bikin rumus. Ini dari guru Ahilman, kira-kira begitu rumusnya. Lamun urang kamari salila Ramadan katukang loba keneh anu bolongna, di 7 hari ke depan mah ulah bolong pisan. Lamun bisa, yuk perketkan, perbanyak amal kebaikan, amal kebaikan, amal kebaikan, tinggalkan dosa kita. Insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nanti kita semua Senin depan insya Allah ya, kita ketemu dengan Idul Fitri insya Allah, dan kita akan keluar menjadi pribadi yang fitri, menjadi yang suci. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Yuk kita masih kena ngejar, masih kena ada 7 hari sisa Ramadan kita. 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Yang pertama, tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Yang kedua, hartamu dibersihkan dengan zakat infak sedekahmu. Yang ketiga, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Yang keempat, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Mudah-mudahan Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes dalam doa di pagi ini semakin menguatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala, tutup kedua mata. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan kami untuk hadir di majelis ini, ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau sampaikan kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bahkan hari ini kami sudah berada di penghujung hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Sayangi kami semua dengan keridhaan dari-Mu, ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami di majlis Al-Ihya ini, ya Allah, sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni buruknya masa lalu kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ampuni kehilapan kami, ya Allah. Ampuni kelalaian kami di bulan Ramadan ini, ya Allah. Tidak terasa, ya Allah, hari-hari yang telah kami jalani di bulan Ramadan. Mungkin kami berpuasa, tapi tubuh kami tidak berpuasa, ya Allah. Ya Allah, ampuni jika puasa kami hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, ya Allah. Sedangkan tubuh kami yang lainnya belum bisa berpuasa. Kami mohon, ya Allah, ampuni dosa tubuh ini, ya Allah. Kita mulai dari mata kita, ya Allah. Ampuni mata kami jika sering melihat yang haram. Ya Allah, ampuni lisan kami jika sering berkata kotor, ya Allah. Sering berbohong, ingkar janji, fitnah, ghibah. Ampuni tangan kami, ya Allah, jika tangan kami pernah mengambil yang haram, pernah menipu orang lain, pernah menyentuh yang bukan halal untuk kami. Ya Allah, ampuni tangan kami. Perut, ya Allah, ampuni perut kami jika pernah makan minum yang haram. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk harta yang haram. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ya Allah, ampuni kaki kami jika di antara kami ada yang sering melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami. Hadirin, kita doakan orang tua kita masing-masing. Yang pertama, ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Lihat ibu kita. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada ibu kami, ya Allah. Maafkan kesalahan kami kepada ibu kami, ya Allah. Kami yang sering melawan kepada ibu kami, kami yang sering membuat marah ibu kami, kami yang pernah membuat kesal ibu kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu untuk ibu kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing. Ya Allah, halalkan
air ketuban yang pernah ibu kami keluarkan saat mengandung kami, air darah saat ibu melahirkan kami, air susu saat ibu menyusui kami, air keringat saat ibu merawat membesarkan kami, air mata saat ibu menangis mendoakan kami. Ya Allah, sayangi ibu kami sebagaimana ibu kami sayang kepada kami. Bapak, ayah, hadirkan wajah ayah kita. Bayangkan wajah ayah kita. Lihat, dialah laki-laki yang paling bertanggung jawab, peras keringat banting tulang membesarkan kita. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama, sebutkan nama ayahnya masing-masing. Ya Allah, halalkan setiap keringat yang pernah keluar dari ayah kami karena mencari nafkah untuk kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pagi ini di bulan Ramadan kami bermohon kepadamu, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehat afiatkan tubuhnya ya Allah, bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah, muliakan hidupnya ya Allah, dan mampukan kami membahagiakan orang tua kami sebelum mereka wafat ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang sudah wafat, kami mohon ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, takdirkan kami berkumpul bersama ayah ibu kami di surgamu. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, teruntuk murabbi kami, mursyid kami, guru kami, Allahu yarham al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, Abi Tamrin. Hadirkan wajah beliau, dekatkan wajah beliau. Ya Allah, ya Allah, sampaikan salam rindu kami untuk Abi Tamrin ya Allah. Ya Allah, begitu banyak ilmu yang Abi Tamrin berikan kepada kami ya Allah. Tapi selama Abi Tamrin hidup, kami belum bisa membalas kebaikannya ya Allah, belum bisa membalas jasanya ya Allah. Ya Allah, kini murabbi kami, guru kami sudah bahagia di sisimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, untuk guru kami Abi Tamrin ya Allah, terima beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah, terima iman Islamnya ya Allah, terima amal kebaikannya ya Allah. Kami semua bersaksi, Abi Tamrin adalah guru yang baik. Kami bersaksi, Abi Tamrin adalah orang tua yang baik. Kami bersaksi, Abi Tamrin ulama yang istiqomah. Ya Allah, istiqomahkan kami seperti istiqomahnya guru kami. Lembutkan hati kami seperti lembutnya hati guru kami.
khususon ila masyayihina wa murabbina wa mursidina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama-sama kita aminkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Ya Allah, kelak Engkau kumpulkan kami bersama dengan guru kami Abi Tamrin ya Allah, sampai nanti kami bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, takdirkan kami mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, di sisa akhir Ramadan ini kami mohon, kuatkan kami semua, mampukan kami semua untuk menghadirkan amal ibadah terbaik di akhir Ramadan ya Allah. Semua kami yang hadir, hantarkan kepada kami Lailatul Qadar ya Allah. Takdirkan kami semua mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Golongkan kami mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sama-sama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Lagi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sekali lagi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali kami yang sedang gelisah. Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Kami yang sedang punya masalah, Engkau angkat masalahnya ya Allah. Kami yang sedang punya kesulitan, Engkau tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Kami yang punya hajat, Engkau kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, perkenan Engkau terima doa-doa kami ya Allah. Perkenan Engkau ijabah semua permintaan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami semua yang bertemu Ramadan, takdirkan Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau pisahkan Ramadan dari kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami semua keluarga besar Majlis Aliyah, sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kami mohon ya Allah, kumpulkan kami semua di surgamu ya Allah. Satukan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pegang tangan kiri kanan sahabat kita. Pegang tangan kiri kanan sahabat kita. Berjanji nanti kita di surga berkumpul lagi, amin. Nanti di padang mahsyar berkumpul lagi, amin.
Sallallahu Ya Allah, sallallahu ala Ya Allah, sallallahu lagi lebih keras, sallallahu Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, rahmati kami. Satukan hati kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Terakhir, sallallahu ya Allah, pertemukan kami ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Angkat kedua telapak tangan kita, sama-sama kita aminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, terima amal ibadah puasa Ramadan kami, terima baca Quran kami, terima infak sodakoh kami, terima kajian taklim ilmu kami. Ya Allah, kami semua istiqomahkan kami ya Allah, sampai Engkau wafatkan kelak dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.